Joko Pekik mungkin tak setenar Raden Saleh, Afandi, atau Basuki Abdullah. Padahal Joko Pekik adalah satu di antara segelintir maestro seni lukis Indonesia yang tersisa. Sebagai bekas anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat Lekra, karya-karya Joko Pekik justru lebih dikenal di mancanegara. Melalui lukisan, Joko Pekik mencurahkan deritanya sebagai eks-tahanan politik serta kritik terhadap kenyataan sosial yang digerogoti korupsi dan ketamakan kapitalisme. Saya lahir itu di daerah Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. Karena waktu zaman perang itu jarang ada hiburan. Lantas tentara-tentara yang pada sembunyi di kampung-kampung saya itu merasa sepi, bikin hiburan. Anak-anak atau orang tua itu dilatih untuk jadikan kesenian, entah itu namanya ketoprak, entah itu namanya andi-andi lumut. Dan saya, peran saya perempuan jadi keting kuning. Saya melukis itu waktu sekolah itu saya sudah seneng melukis, bukan melukis yang gambar. Yang jelas itu sama teman-teman sebaya saya itu ya paling pinter lah saya kira-kira gitu. Di masa kecilnya Joko Pekik hidup dalam kemiskinan. Namun bakat seni mendorong Joko Pekik melanjutkan sekolah untuk menjadi seniman. Yang menyedihkan tuh setiap minta duit orang tua itu nggak ada, karena orang tua orang desa itu nggak punya duit. Saya merasa bisa gambar, saya mencoba adu nasib mendaftarkan ke kampus Akademi Seni Rupa Indonesia Yogyakarta itu dan diterima selama 5 tahun. 57 masuk, 62 saya sudah tamat di situ. Setelah tamat seterusnya saya juga nggak pernah kerja apa-apa ya, hanya melukis saja. Di zaman Orde Lama, Joko Pekik sudah dikenal sebagai salah satu pelukis terbaik Indonesia. Tahun 59 itu saya laku lukisan pertama di Gedung Agung Yogyakarta dengan harga 2.500 rupiah. 2.500 rupiah. Itu sudah banyak sekali karena waktu itu uang 100 rupiah itu bisa hidup 1 bulan. Saya menjadi 5 besar nasional, itu antara lain Wen Peol, itu pelukis Cina yang ada di Indonesia. Nomor 2 itu Ambrus Natalsa, nomor 3 Ichi Tanisi, nomor 4 itu Bapak Basuki Resobowo yang meninggal di negeri Belanda, terus nomor 5 itu Joko Pekik. Kini di usia senja, Joko Pekik dan istrinya menyepi di pinggiran kota Yogyakarta. Rumah saya kan di kota, sampai sekarang pun di kota, punya rumah di pinggir jalan raya, dan itu ramai sekali lalu lintas mobil motor itu ya, di samping tanahnya itu sempit, pinggir jalan raya, ramai kendaraan di jalan raya itu, ketenangan memang terganggu. Sehingga saya tahun 94 pengen punya tanah di luar kota. Kebetulan dapat tanah di sini ini, dan sebenarnya meskipun luar kota tapi nggak jauh dari kota, hanya 7 kilo dari titik 0 km Yogyakarta. Jadi kalau ke kota itu 4 jam saja sampai. Bagi Joko Pekik, menikmati hidup adalah anugerah terindah dalam kehidupan. Ya, kegiatan saya ya rutinitas saja, artinya yang orang-orang ngatur orang-orang kerja bersih-bersih halaman, bersih-bersih kebun, membersihkan daun-daun pohon yang banyak sekali ini, saya jadikan kompos sama anak saya itu, lantas dijual laku jadi duit, jadi duitnya bisa untuk beli emas, entah itu apa.
juga bukan olahraga ya, nyepeda keliling setiap pagi di sawah-sawah atau apa, melihat pasar, melihat orang-orang kerja di sawah atau apa, ngomong-ngomong. Itulah sumber inspirasi atau sumber rasa saya kepada sesama hidup manusia di desa-desa. Kalau melukis masih ya jarang-jarang ya saya, karena melukis itu umumnya saya tidak rutin setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan itu tidak. Kadang 3-4 bulan itu baru melukis sekali ya, sangat mungkin. Jadi jarang-jarang. Tapi kalau saya melukis itu juga cepat juga, 1 hari 2 hari selesai. Di mata keluarga, Joko Pekik adalah sosok nyentrik dan keras kepala tapi penyayang. Semaunya sendiri gitu. Ya, pengertian sama keluarga, sama cucu, terutama itu sekarang. Pak Pekik itu ya orangnya, kalau orang Jawa bilang itu enggak oraisonan, apa ya, enggak tega gitu ya, enggak tega. Kalau ada orang datang, orangnya perlu bantuan gitu, mesti apa ya, langsung apa ya, terharu gitu ya, ternyuh kalau orang Jawa bilang gitu. Saya menjalani tahanan itu total dari 8 November tahun 65 sampai tahun 72, lupa saya bebasnya tanggal berapa, lupa saya. Berawal dari idealisme dan kepedulian terhadap penderitaan rakyat, Joko Pekik bergabung dengan Lekra, organisasi seniman underbow Partai Komunis Indonesia. Bung Karno juga waktu tahun-tahun 60-an itu menganjurkan semua partai politik itu harus punya lembaga kesenian. Misalnya PNI, Partai Nasional Indonesia kan itu menunjuk yang senada dengan garis partai itu lembaga LKN, Lembaga Kesenian Nasional Indonesia, LKN. Antara lain itulah, misalnya Les Bumi itu dari NU kalau nggak salah, Partai NU. Lantas Lekra itu di bawah naungan Partai Komunis Indonesia, karena Partai Komunis Indonesia kan juga kerakyatan, jadi cocok memilihnya Lekra itu tadi. Meski Lekra dibina PKI, Joko Pekik membantah dirinya anggota Partai Komunis. Lah itu pendapat orang begitu, ternyata ke dalam tidak. Karena Lekra itu kan berkesenian, beda jalurnya. Mungkin maunya Partai Komunis Indonesia juga Lekra itu harus sebagai corong dari Partai Komunis Indonesia itu. Saya sebagai anggota Lekra, saya hanya sebagai pelukis, dan waktu itu saya juga masih kondisinya mahasiswa, ya nggak berpartai-partaian, pasti tidak sebagai anggota partai. Jatuhnya kekuasaan ke tangan Orde Baru menyeret Joko Pekik dan kawan-kawan seideologinya ke penjara tanpa proses peradilan. Saya menjalani tahanan itu total dari 8 November tahun 65 sampai tahun 72, lupa saya bebasnya tanggal berapa, lupa saya. Jadi selama 7 tahun. Setelah dibebaskan, diterjunkan ke masyarakat, itu sebenarnya saya juga nggak diterima oleh masyarakat. Masalahnya apa? Saya terjun di masyarakat, ronda malam pun tidak diikut sertakan. Ada tetangga genduri juga nggak diundang.
Meski menghasilkan banyak lukisan berkualitas, Joko Pekik hanya menjual lukisan berdasarkan mood. Tak semua lukisan yang ditawar mahal akan dilepas. Bahkan, saat masih hidup susah, Joko Pekik justru memilih menjadi tukang jahit untuk menafkahi keluarga. Jadi penjahit saya 15 tahun. Karena apa? Saya menghormati karya seni saya sebagai pelukis. Saya menghormati karya seni saya, lukisan saya. Jangan sampai saya terpepet menjual lukisan untuk makan, tidak. Lebih baik saya untuk makan, lebih baik saya kerja yang lain, bukan karya seni saya yang saya jual. Karena apa? Karya seni saya itu sebagai harga diri saya, sebagai mahkota hidup saya, itu karya seni lukis saya ini. Joko Pekik mengaku tidak memiliki gaya tertentu dalam melukis. Kalau soal aliran saya ini, saya tidak pedulian, terserah orang lain, terserah pengamat, terserah pencipta seni. Karya saya ini dimasukkan gaya apa, saya nggak pedulian. Yang jelas saya harus bisa melukis ini dengan kemauan saya. Karya-karyanya akan kelihatan sekali bagaimana pada satu sisi menggambarkan satu realitas masyarakat, dan masyarakat kelas bawah tentu saja, yang mempunyai karakter-karakter yang sangat kuat berhadapan dengan represi kekuasaan. Ada pula karakter punakawan yang muncul di hampir setiap lukisan Joko Pekik. Dalam lukisan berjudul Petruk Mantu misalnya, Joko Pekik menjadikan Petruk sebagai simbol kritiknya terhadap kekuasaan. Ini adalah Petruk, itu adalah rakyat kecil, tapi kalau mantu besar-besaran itu seolah-olah itu neofeudalismenya itu ada. Inilah yang saya tidak senang. Kedua, toh keadaan negara kita seperti gambar tikus-tikus yang ratus-ratus keluar dari istana, dan tikus-tikus ini menjarah semua rakyat-rakyat kecil yang bertumpuk. Katanya tikus itu lambang korupsi ya. Nah inilah yang saya lambangkan itu. Tikus-tikus keluar dari istana itu, maksud saya korupsi itu kesempatan para pejabat yang mempunyai kekuasaan. Yang terakhir tahun 98 itu 1 miliar. Sekarang ya lebih, sering lebih juga.